Pembahasan kita melanjutkan tentang tanda-tanda husnul khatimah. Pertemuan yang lalu kita telah sampaikan satu di antara sekian banyak tanda husnul khatimah, yaitu seseorang ketika akan meninggal dunia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahwa kalimat la ilaha illallah akan diucapkan oleh seseorang di akhir hayatnya sangat erat kaitannya dengan seberapa dekat kalimat itu pada orang itu pada saat dia hidup, seberapa melekat kalimat itu di dalam kehidupan seseorang, baik dari sisi mengucapkannya, baik dari sisi memahaminya. Terlebih lagi adalah seberapa dekat di dalam kehidupannya kalimat itu kemudian muncul di dalam kehidupannya. Kita perbanyak kalimat itu di dalam ucapan kita, dalam zikir kita, dalam wirid-wirid kita. Kemudian kita berusaha untuk memahaminya. Setelah itu adalah bagaimana kalimat itu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kedekatan, kebersamaan itulah yang kita berharap bahwa kalimat itu akan menyertai kita ketika kita di akhir hayat. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-102, ayat yang sudah sangat familiar bagi kita, sering kita dengar, bahkan mungkin sebagian kita sudah menghafalnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati atau meninggal dunia melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini? Kata beliau, laqad jarallahu al-karim bikaramihi adatahu bikaramihi anna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaih. Allah telah memberlakukan dengan kebijaksanaannya, dengan kasih sayangnya, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kata Imam Ibnu Katsir bahwa Allah Subhanahu wa taala memberlakukan kepada umatnya, kepada hambanya, barang siapa yang hidup berada di atas sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan hamba tersebut berada di atas sesuatu itu. Dan barang siapa yang meninggal wafat berada di atas sesuatu, maka Allah pun akan membangkitkan kelak dia dalam keadaan berada di atas sesuatu itu. Seseorang yang di dalam kehidupannya selalu bersama dengan kalimat la ilaha illallah, maka kata Imam Ibnu Katsir, yang Allah berlakukan kepada hamba itu, maka Allah akan mewafatkan hamba itu berada di atas kalimat la ilaha illallah. Dan apabila hamba itu meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan memberlakukan kelak hamba itu dibangkitkan pun bersama kalimat la ilaha illallah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita, kebersamaan kita itu akan menjadi pertanda ke akhir dari kehidupan kita. Ini pertemuan yang lalu. Pertemuan hari ini kita akan lanjutkan. Tanda yang kedua adalah al-mautu birashhil jabin. Tanda husnul khatimah yang kedua adalah seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan keningnya atau dahinya bercucuran keringat. Sekalipun di awal telah kita sampaikan bahwa pada hakikatnya kematian seseorang, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, hakikatnya adalah persoalan yang gaib, yang hanya tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak tahu yang gaib. Boleh jadi kita menyaksikan seseorang meninggal dunia dalam keadaan tenang, sepertinya tidak ada persoalan bagi orang itu meninggal dalam keadaan tenang, tetapi kita tidak tahu tentang yang gaib. Apa yang dia rasakan oleh si fulan ini ketika akan meninggal dunia, kita tidak tahu.
Tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama menyebutkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita sampaikan tanda-tanda husnul khatimah berdasarkan dalil dan hadis tadi. Berdasarkan hadis bahwa tanda husnul khatimah yang kedua adalah ketika seseorang meninggal dunia, keningnya ataupun dahinya kemudian bercucuran dengan keringat. Tetapi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berarti kemudian orang yang beriman, seorang yang taat meninggal dunianya pasti kemudian bercucuran keringat, tidak. Ini untuk memberikan kabar gembira kepada kita ketika melihat seseorang yang kemudian dia soleh, taat, ketika meninggal dunia ternyata dahinya bercucuran dengan keringat, maka berdasarkan hadis Rasulullah SAW, orang tersebut mendapatkan husnul khatimah. Tetapi bukan harus, bukan setiap orang mukmin ketika meninggal dunia kemudian dahinya berkeringat. Tapi ini tanda. Apa dalilnya? Hadis yang disebutkan dan diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu an. Suatu ketika sahabat Buraidah bin Al-Husayb ini menjenguk saudaranya atau kawannya yang ada di Khurasan. Kalau hari ini Khurasan itu negara-negara yang akhirnya berbunyi tan, ya, Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan, daerah-daerah itu. Sahabat Buraidah bin Al-Husayb menjenguk saudaranya. Saudaranya tersebut dalam keadaan sakit. Ternyata setelah dia jenguk, dia kemudian meninggal dunia dalam keadaan keringatnya bercucuran di bagian dahinya. Maka ketika itu sahabat Buraidah bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mautul mu'min bi'araqil jabin. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin itu meninggal dunia dengan apa? Dengan cucuran keringat di bagian dahi. Maka oleh para ulama, di antara oleh Syekh Albani dikatakan tanda husnul khatimah ketika seseorang meninggal dunia, maka dahinya, keringatnya bercucuran keringat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini tetap, sekalipun bercucuran keringat bukan berarti setiap orang yang bercucuran keringat kita katakan bahwa dia adalah husnul khatimah. Sebab boleh jadi orang-orang kafir ketika meninggal dunia, orang-orang yang tidak beriman ketika meninggal dunia bercucuran keringat. Tetapi yang kita maksud di sini ketika orang beriman, ketika dia hidup adalah orang yang taat, orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat dia meninggal dunia maka mudah-mudahan ini merupakan pertanda bahwa dia mendapatkan husnul khatimah. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Buraidah tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mautul mu'min bi'araqil jabin, orang mukmin itu meninggal dunianya dalam keadaan dahinya, keningnya bercucuran keringat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik tentang hadis yang disampaikan oleh sahabat Buraidah tadi. Apa penjelasan bahwa atau kenapa sebabnya orang beriman ketika meninggal dunia kemudian bagian dahinya atau bagian keningnya bercucuran keringat, dan ini pertanda bahwa dia husnul khatimah? Para ulama ketika menjelaskan hadis, makna hadis al-mautul mu'min bi'araqil jabin, para ulama menyebutkan ada 3 arti, ada 3 penjelasan tentang hadis itu. Pertama, ada ulama yang menafsirkan bahwa mautul mu'min bi'araqil jabin ini menggambarkan bahwa orang tersebut di dalam kehidupan dunia adalah orang yang bersungguh-sungguh, adalah orang yang bekerja keras untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Dia tidak berpangku tangan, dia tidak bermalas-malasan di dalam kehidupan dunia. Dia orang yang bekerja keras mencari nafkah, mencari rezeki untuk keluarganya, tapi tentu dengan cara yang halal, mendapatkannya dengan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha dan kerja keras orang tersebut di dalam kehidupannya mencari rezeki, mencari nafkah, itu yang kemudian dikiaskan, dianalogikan, digambarkan di dalam kehidupan tadi dengan bi'araqil jabin. Ketika meninggal dunia maka selesailah kerja keras dia di dunia, terputuslah kerja keras susah payah dia di dunia untuk mencari nafkah dan rezeki, maka dia menggambarkan dengan bi'araqil jabin. Kata para ulama, makna ini juga makna yang benar sekalipun bukan menjadi makna yang pasti.
Sebab agak jauh makna kaitannya antara kerja keras kehidupan seseorang mencari rezeki dengan apa? Dengan bercucuran keringat ketika meninggal dunia. Tetapi para ulama menyebutkan ini juga makna sesungguhnya makna yang baik, makna yang dekat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjadi dorongan motivasi bagi kita. Orang-orang yang beriman di dalam kehidupan ini hendaknya dia bekerja keras, berusaha di dalam memenuhi nafkah dan rezeki untuk keluarganya dengan cara yang halal. Sebab itu merupakan pertanda kebaikan bagi hamba itu. Ini makna yang pertama disebutkan oleh para ulama. Makna yang kedua, bercucuran keringatnya seorang mukmin ketika meninggal dunia itu menggambarkan bahwa beratnya, sulitnya seseorang ketika mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut itu dialami oleh seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk para nabi dan rasul. Tidak ada yang selamat dari yang namanya sakaratul maut, termasuk para nabi dan rasul, termasuk orang-orang yang beriman, apalagi orang-orang yang tidak beriman. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita gambarkan bagaimana Rasulullah SAW melalui hadis-hadis disebutkan bagaimana gambaran tentang kondisi sakaratul maut. Dalam riwayat disebutkan bagaimana dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah wafat, setelah meninggal dunia, dalam riwayat itu disebutkan Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Kaifa wajadtal mauta ya Ibrahim?" Bagaimana kamu merasakan kematian itu wahai Ibrahim? Seperti apa rasanya orang ketika akan meninggal dunia mengalami sakaratul maut itu wahai Ibrahim? Maka jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, kasufudin mahmiyin ala sufin rutabin thumma judib. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam riwayat itu, rasanya orang ketika sakaratul maut, rasanya ketika seseorang akan meninggal dunia seperti besi untuk tusuk sate. Kalau di kita tusuk sate memang terbuat dari bambu atau dari kayu, tetapi biasanya kalau orang-orang Arab satenya itu karena besar-besar, besi untuk penusuknya tuh. Tusuk sate itu mahmiyin. Mahmiyin itu dibakar sampai kemudian panas. Sampai kemudian panas besi tadi. Kemudian besi itu setelah dibakar kemudian panas diletakkan di atas kain yang terbuat dari wol. Summa judib, kemudian kain besi tersebut ditarik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bisa bayangkan besi dalam kondisi sangat panas, jangankan ditempelkan di kain wol, pasti dia akan melekat, pasti dia akan menempel dengan kuat. Apalagi ini diletakkan di atas kain wol, otomatis besi tadi pasti akan lengket menempel dengan kuat kepada kain wol tadi. Lalu apa berikutnya setelah menempel di kain wol tadi? Ternyata besi itu ditarik sekuat-kuatnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka bulu-bulu ataupun kain wol tadi pasti akan apa? Akan berantakan, pasti akan menempel dengan besi yang ditarik secara kuat tadi. Begitulah gambaran yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seakan-akan ruh nyawa ketika akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala pada sakaratul maut itu ibarat sesuatu yang menempel kepada besi yang dipanaskan, sementara cara menariknya pun ditarik dengan cara paksa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu tidak dirasakan, tidak dilihat oleh kita yang hidup. Sekalipun kita mendampingi, menyertai, bahkan mungkin kedua telinga kita tempelkan kepada orang yang akan meninggal dunia, kita tidak bisa merasakan apa-apa. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Yang hanya bisa merasakan adalah orang yang akan meninggal dunia. Seperti apa sakitnya, seperti apa beratnya, yang hanya merasakan adalah orang yang akan meninggal dunia. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika itu tidak ada yang anggota tubuh ini, tidak ada yang bisa kemudian bergerak dan memberikan isyarat untuk apa, meminta pertolongan. Di dalam riwayat disebutkan bahwa ketika itu kita menjerit, tetapi suara itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ajaluhum,
hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kematian itu telah datang kepada salah seorang di antara kalian, kemudian ketika itu orang yang akan meninggal dunia mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke alam dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, mudah-mudahan dengan dikembalikan ke dunia saya bisa beramal soleh, satu amal soleh saya bisa lakukan ya Allah. Kala, sekali-kali tidak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu adalah kalimat yang hanya mendengarnya, yang hanya bisa mendengar dan merasakannya adalah qailuha, orang yang mengucapkannya saja. Para ulama menafsirkan tentang innaha kalimatun huwa qailuha itu adalah jeritan, permohonan, permintaan tolong orang yang dalam keadaan sakaratul maut, meminta tolong kepada orang yang ada di sekitarnya agar dia mendapatkan pertolongan. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaha kalimatun huwa qailu, kalimat itu ucapan. Kalaulah itu tangisan, kalaulah itu jeritan, yang hanya bisa mendengar adalah yang mengucapkannya saja. Orang yang di sekelilingnya tidak mampu melakukan apa-apa. Dia tidak bisa mendengar, tidak bisa menjawab. Yang hanya bisa merasakan adalah qailuha, orang yang mengucapkannya saja. Maka Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita hanya bisa menebak, terkadang kita hanya bisa memperkirakan. Ketika seseorang akan meninggal dunia kemudian meneteskan atau mengalir air matanya, kita hanya bisa menebak saja, kita hanya sekedar memperkirakan saja, mungkin orang ini dalam keadaan bersedih. Tetapi tidak bisa kita menutup kemungkinan tetesan air mata itu sesungguhnya adalah tetesan haru dari orang itu. Kita tidak bisa memastikan, karena yang hanya merasakan orang yang akan meninggal dunia. Bagi kita yang hidup mungkin tetesan air mata itu adalah pertanda kesedihan. Tetapi siapa yang bisa memastikan kalau ternyata tetesan air mata itu adalah air mata haru, ketika ternyata apa yang dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir nampak di hadapan dia. Kita mungkin hanya bisa memperkirakan dan meraba orang tersebut ketika meninggal dunia dalam keadaan tenang. Tetapi siapa yang bisa memastikan kalau ternyata sesungguhnya si fulan ini sudah kehabisan seluruh tenaga yang dia miliki, sudah tidak ada lagi daya dan upaya, kecuali dia pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, yang hanya tahu adalah yang akan meninggal dunia, yang mengalami sakaratul maut. Maka Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala, sakaratul maut itu tidak hanya orang beriman, tidak hanya hamba Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi bahkan para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam demikian. Dalam riwayat yang lain juga terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Kaifa wajadtal mauta ya Musa?" Wahai Musa, bagaimana kamu merasakan kematian? Apa yang kamu alami ketika meninggal dunia? Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Kata Nabi Musa alaihissalam, ketika saya meninggal dunia, kasyatin biyadil qussabi tusla hayyatan. Rasanya saya ketika meninggal dunia seperti seekor kambing yang hidup-hidup kemudian dikuliti oleh tukang jagal dalam keadaan hidup. Nabi rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak bisa menggambarkan seperti apa sakitnya, seperti apa beratnya. Kondisi sakaratul maut digambarkan dengan seperti seekor kambing hidup-hidup kemudian dikuliti oleh tukang jagal. Betapa sakitnya, betapa beratnya. Itu dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih. Aisyah radhiyallahu anha yang mendampingi akhir-akhir detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apa kata beliau, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rikwatun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tempat penyimpanan air. Apakah bentuknya bejana atau bentuknya itu botol? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki
bejana tempat penyimpanan air ketika Rasulullah sakitnya itu parah dan berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sesekali memasukkan tangannya ke dalam bejana tadi. Kemudian setelah tangannya masuk ke dalam bejana yang berisi air, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusapkan di dahi, di kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bercucuran keringat Rasulullah. Beberapa saat kemudian Rasulullah masukkan lagi tangannya ke dalam bejana itu. Kemudian tangan itu diusapkan lagi di kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kening dan dahi Rasulullah SAW bercucuran keringat. Untuk apa? Untuk mengurangi mungkin rasa berat, rasa sulit yang dialami oleh Rasulullah SAW. Melihat kondisi seperti itu sampai-sampai putri Rasulullah yang bernama Fatimah mengatakan, "Wa karaba abata, betapa beratnya wahai ayahandaku." Betapa sulitnya wahai ayahandaku membayangkan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesekali memasukkan tangannya, mengusapkan ke dahinya, ke keningnya. Tapi Rasulullah SAW sempat mendengar kata-kata Fatimah itu. Rasulullah menjawab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ala abika kurbatun ba'da an mata." Tidak ada lagi kesulitan dan keberatan bagi ayahandamu setelah meninggal dunia, atau dalam riwayat yang lain ba'dal yaum, setelah hari ini. Maka Rasulullah SAW mengucapkan kalimat diulang-ulang. Apa kata Rasulullah SAW? La ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada namanya sakarat. Sebelum kematian itu ada sakarat yang sangat berat. Itu dialami, dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi kita katakan bahwa sakaratul maut itu tidak hanya dialami oleh hamba Allah yang biasa, tetapi termasuk dirasakan dan dialami oleh para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa para nabi dan rasul mengalami sakaratul maut? Bahkan berdasarkan riwayat tadi, sakaratul maut yang dialami oleh para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berat seperti itu. Mungkin kita bertanya, kenapa para nabi dan rasul sakaratul mautnya kenapa tidak ringan, meninggal dunia tidak mudah, tidak ringan begitu saja? Mungkin bagi orang yang tidak tahu akan berprasangka, akan berpikiran negatif, atau kemudian menjadi pesimis. Kalau Nabi dan Rasul saja demikian, apalah dengan kita? Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir, menjelaskan kenapa para nabi dan rasul ketika akan meninggal dunia sakaratul mautnya juga berat seperti itu. Kata beliau ada dua. Penjelasannya, jawabannya ada dua. Pertama, justru sulitnya sakaratul maut yang dialami oleh para nabi dan rasul ketika akan meninggal dunia itu menjadi apa? Nilai plus bagi mereka, kelebihan bagi mereka. Dan tentu kalau itu dialami oleh orang beriman juga nilai plus dan kelebihan bagi orang beriman. Kenapa? Itu merupakan pertanda Allah akan membersihkan seluruh kesalahan dan dosanya. Sampai para ulama menyebutkan, seandainya seseorang ternyata belum sempurna, belum bersih betul, maka dengan sakaratul maut itu Allah bersihkan sebersih-bersihnya. Atau Allah akan angkat derajatnya. Yang jelas para nabi dan rasul Allah akan angkat derajatnya. Yang jelas para nabi dan rasul akan menjadi orang-orang yang paling bersih, orang-orang yang paling sempurna ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita orang-orang beriman. Ketika sakaratul maut itu dialami, dirasakan oleh orang yang beriman, begitu berat, begitu sakitnya, maka berdasarkan perkataan Imam Qurtubi tadi adalah ini cara Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hamba ini menghadap kepada Allah, dibersihkan oleh Allah sebersih-bersihnya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa dan kesalahannya, sampai ketika menghadap Allah dia menjadi orang yang bersih, orang yang apa? Orang yang sempurna. Itu menurut Imam Al-Qurtubi yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menggambarkan ketika para nabi dan rasul itu mengalami sakarat demikian, kata Imam Al-Qurtubi, untuk menggambarkan bahwa persoalan kematian, persoalan sakaratul maut itu persoalan yang batin, persoalan yang tidak bisa dilihat, tidak nampak oleh manusia.
Seperti yang tadi di awal kita sampaikan, kita tidak bisa melihat, tidak bisa memastikan apa yang terjadi, yang hanya tahu adalah yang merasakan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau para nabi dan rasul juga mengalami sakaratul maut, maka orang-orang beriman pun mengalami sakaratul maut. Dalam riwayat yang lain, kisah tentang bagaimana kematian seseorang diriwayatkan oleh sahabat Al-Barra bin Azib. Hadis itu sangat panjang. Apa kata sahabat Al-Barra bin Azib? Idza intaqala al-mu'min minad dunya ilal akhirah. Kalau orang beriman itu akan berpindah dari dunia ke kehidupan akhirat, maksudnya menjelang kematian. Ja'ahu malakun, akan datang ke sisi, ke samping dia seorang malaikat. Malaikat yang wajahnya itu putih, bersih, bersinar. Bahkan dalam riwayat disebutkan kasyamsi, seperti matahari. Duduk di samping, di sisi orang yang akan meninggal dunia. Dan itu tidak ada yang bisa merasakan, melihat, mengetahui kecuali orang yang akan meninggal dunia. Malaikat itu duduk di sampingnya menunggu. Tidak lama kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa datang dalam keadaan membawa kain kafannya. Kain kafan orang yang akan meninggal dunia ini beserta parfum. Kain kafan dan parfum ini dalam riwayat Al-Barra bin Azib tadi dibawa oleh malaikat itu dari surga. Ketika akan meninggal dunia, malaikat ketika akan mencabut nyawa, malaikat maut itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang suci, keluarlah engkau menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah nyawa tersebut. Sekalipun tadi dalam riwayat sebelumnya kita sebutkan bahwa tidak lepas dari yang namanya sakarat, tetapi ungkapan kalimat yang disampaikan oleh malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa kepada orang beriman tadi apa? Ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang suci. Ketika dicabut nyawanya, maka oleh malaikat maut nyawa tadi kemudian diletakkan di kain kafan tadi yang sudah ada parfumnya. Barulah oleh malaikat kemudian dibawa, nyawa tadi dibawa naik ke langit sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sampai, nyawa tadi dibawa oleh malaikat sampai di langit pertama. Malaikat yang ada di langit pertama kemudian bertanya, ini jiwa, ini nyawanya siapa, rohnya siapa, begitu wangi, begitu semerbak, begitu baiknya, begitu indahnya. Maka ketika itu malaikat yang membawa mengusung nyawa orang tadi mengatakan, ini nyawa, jiwanya si fulan, disebutkan namanya sebagaimana nama ketika di dunia. Kalau namanya Ahmad, maka di hadapan para malaikat di langit pertama akan disebut nama tersebut adalah nama Ahmad. Nama kita di dunia itulah yang akan terus disebut. Setiap kali naik ke langit berikutnya, para malaikat yang ada di langit tingkatan itu bertanya, ini nyawanya siapa, jiwanya siapa, begitu wangi, begitu indah, begitu baiknya. Selalu disebut, ini nyawanya si fulan, sesuai dengan namanya dia di dunia. Sampai kemudian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan, ifrishuhu minal jannah, bentangkan karpet untuk orang ini dari surga, bukakan untuk orang ini nanti ke surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kabar-kabar gembira bagi nyawa, bagi jiwa orang beriman yang demikian. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Barra bin Azib, kalau orang tersebut adalah orang yang banyak berbuat dosa atau bahkan orang yang kafir, maka yang akan datang mendampingi dia sebelum meninggal dunia adalah malaikat yang wajah penampilannya itu dalam keadaan hitam, gelap, mengerikan. Dia menunggu di sisi orang tersebut sampai datang malaikatul maut. Ketika datang malaikatul maut juga sama, membawa kain kafan, tetapi kain kafan itu kain kafan yang menjijikkan, sangat bau. Ketika malaikat maut akan mencabut nyawa tadi, ucapan kalimat yang keluar dari malaikat maut tadi apa? Ya ayyuhatan nafsul khabisah, wahai jiwa, wahai nyawa yang buruk, yang kotor, ukhruji, keluarlah kamu dari tubuhnya, dari tubuh kamu. Maka ketika itu
Orang yang demikian ketika akan dicabut nyawanya, dia kemudian berontak. Ketika berontak itulah kemudian nyawa itu kemudian berpencar ke seluruh anggota tubuh. Ketika berpencar ke seluruh tubuh itulah mungkin yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa al-malaikatu yadribun, malaikat itu memukul orang itu ketika nyawanya berpencar ke seluruh tubuh, enggan untuk dicabut. Betapa lebih menyakitkannya, betapa lebih beratnya orang yang tidak beriman, orang yang tidak taat ketika akan meninggal dunia, nyawa itu kemudian ya lari-lari kabur ke seluruh anggota tubuh ini, tapi malaikat selalu memukul agar dia keluar sambil mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang kotor, keluarlah. Artinya orang yang tidak beriman, orang yang kafir, orang yang tidak taat, dicabutnya nyawa yang dalam keadaan dipaksa oleh malaikat. Setelah itu diletakkan di dalam kain kafan tadi, dibawa juga ke atas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan langit pertama, sama seperti yang dialami oleh jiwa orang beriman yang pertama tadi. Malaikat yang ada di tingkatan itu bertanya, ini jiwa siapa? Begitu busuk, begitu bau, begitu buruknya ini jiwa dan nyawa. Maka malaikat mengatakan, ini nyawa, ini jiwanya si fulan, disebut namanya sebagaimana nama dia di dunia. Demikian terus ketika tingkatan kedua, ke tingkatan ketiga sampai tingkatan ketujuh dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, ifrishuhu minan nar, siapkan karpet orang ini dari neraka. Pokoknya diberikan kabar-kabar yang menakutkan bagi orang yang tidak beriman. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran bagaimana orang meninggal dunia, bagaimana mengalami sakaratul maut. Semua orang merasakan, tak terkecuali para nabi dan rasul. Nah, beratnya sakaratul maut yang dialami orang mukmin, itu kata para ulama, menyebabkan orang tersebut kemudian ya'raqu jabinahum, bagian keningnya, bagian dahinya kemudian bercucuran keringat. Artinya itu pertanda baik, husnul khatimah, karena Allah akan membersihkan, mensucikan seluruh dosa dan kesalahan dia. Bukan sebaliknya, pertanda buruk bagi orang itu. Ini makna ya'raqu jabinahu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, kenapa orang beriman ketika meninggal dunia bagian kening dahinya bercucuran keringat, dan itu pertanda husnul khatimah? Makna yang ketiga, kata para ulama, ini menggambarkan bahwa orang tersebut ada perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang beriman ketika akan meninggal dunia atas kebaikan dia, ketaatan dia, kesolehan dia di alam dunia, maka ketika akan meninggal dunia kemudian Allah berikan kabar gembira, Allah berikan gambaran tentang kenikmatan orang tersebut. Paling tidak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami itu Allah ketika di dunia, bukan hanya sekedar mengucapkan, tetapi dia buktikan di dalam kehidupannya bahwa Allah itu betul-betul dia jadikan sebagai Rabb yang dia ibadahi. Kemudian dia istiqamah, maka ketika akan meninggal dunia tatanazzalu alaihimul malaika. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, beda antara tanzilu dengan tatanazzal. Kalau tanzilu itu turun, satu saja yang turun. Tapi kalau tatanazzalu itu berbondong-bondong turun. Siapa yang turun? Para malaikat. Para malaikat turun berbondong-bondong kepada orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Kemudian malaikat itu memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, kamu jangan bersedih, jangan takut apa yang akan kamu hadapi nanti di hadapanmu. Setelah meninggal dunia tadi diberitakan oleh malaikat, jangan takut yang apa yang akan kamu hadapi. Alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan bersedih terhadap apa yang kamu tinggalkan di belakang setelah kamu meninggal dunia, anak, istri, keluarga, keturunan.
harta dan seterusnya. Allah tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu, kata para malaikat, dengan surga yang telah Allah janjikan atas perbuatan kamu di muka bumi. Diberikan kabar gembira. Diberikan apa? Kebahagiaan bagi orang itu ketika akan meninggal dunia. Padahal Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas, akan mengganti perbuatan kita di dunia dengan setimpal dengan yang sepadan, maka perbuatan kebaikan kita tidak akan ada apa-apanya. Amal soleh kita, amal ketaatan kita, ibadah kita, kalaulah memang Allah nilai, Allah ukur, kemudian Allah akan membalas dengan balasan kebaikan yang setimpal, sesungguhnya tidak sebanding Bapak Ibu dengan apa yang telah Allah berikan. Sebagai contoh, sering kita sampaikan, contoh saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita berupa seluruh tubuh kita, termasuk di dalamnya tulang rusuk. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ada sedekahnya bagi tubuh kita ini. Setiap hari kita harus bersedekah dengan tulang rusuk yang ada dalam tubuh kita. Seandainya tulang rusuk kita menurut Aisyah radhiyallahu anha ada 360 tulang rusuk, itu seluruhnya harus kita sedekahi setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, apalagi setahun sekali, tetapi setiap hari harus ada sedekahnya dari tulang rusuk itu. Kalau kata Aisyah 360 tulang rusuk kita, bisa nggak kita membalasnya seimbang dengan ketaatan dan ibadah kita yang sebanyak 360 tadi? Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata cukup diganti dengan solat duha saja. Kata Rasulullah SAW, sedekah 360 tulang rusuk kita setiap hari. Bahkan dalam hadis itu, yusbihu, setiap pagi, yusbihu ala kulli sulama ahadikum sedekah. Setiap tulang rusuk di setiap pagi, tulang rusuk di antara kalian, kata Rasulullah SAW, ada sedekahnya. Diganti dengan apa? Solat duha. Setiap hari. Sudahkah kita membayar tulang rusuk kita dengan bersedekah solat duha itu? Kalau Allah ukur tidak sebanding. Kalau Allah ukur ibadah dan ketaatan kita tidak seberapa. Apalagi kalau Allah akan membandingkan, membalas perbuatan dosa dan maksiat kita itu dengan balasan yang sebanding. Kita pernah sampaikan juga apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Kalaulah Allah ingin membalas dosa dan maksiat hambanya itu sebanding, seimbang, maka balasan Allah itu menyebabkan tidak akan lagi ada yang tersisa di muka bumi ini. Allah akan hancurkan dan binasakan seluruhnya. Tetapi Allah tidak membalas dengan seimbang dan sebanding. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala sabaqat rahmatullahi sabaqat ghadabah. Kenapa dikatakan bahwa kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mendahului murka Allah? Kenapa dikatakan bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala? Itulah karena Allah ternyata membalas amal kebaikan kita yang sebenarnya itu tidak seberapa dengan balasan yang berlipat. Itulah sebenarnya kenapa Allah Subhanahu wa taala membalas dosa dan maksiat kita dengan balasan yang tidak seimbang. Kalaulah Allah membalas, maka tidak imbang balasan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik dan taat kita tidak seberapa. Perbuatan dosa dan maksiat kita begitu banyak. Perbuatan baik kita membaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kita baca Al-Quran, satu huruf dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Satu huruf. Orang berinfak fi sabilillah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Orang berinfak satu dibalas 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran dosa dan maksiat, Allah tidak melipat gandakan balasan dosa dan maksiat hambanya. Betapa kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Ketika seorang hamba akan meninggal dunia, bercucuran keringatnya, itu gambaran betapa dia malu di hadapan Allah ketika melihat kebahagiaan, betapa melihat kabar gembira yang Allah sampaikan
melalui para malaikat, ternyata dia malu tidak seimbang dengan kebaikan, ketaatan, amal soleh yang dia lakukan di dunia. Sebagaimana di dunia ketika ada seseorang memberikan balasan kepada kita padahal tidak seberapa kebaikan yang kita berikan, tidak seimbang rasanya kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang itu, tetapi dia balas, dia ganti kebaikan itu dengan berlipat-lipat dengan kebaikan yang lebih banyak dan lebih besar. Apa perasaan di dalam diri kita? Ada perasaan malu. Malu rasanya. Kenapa dia harus balas dengan berlipat? Kenapa dia harus balas dengan lebih seperti ini? Seharusnya akan apa? Akan rasa tenang di dalam hati kita andaikan dia balas dengan balasan yang setimpal. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Kita, ibadah kita yang mungkin masih banyak kurang khusyuknya, ibadah kita yang mungkin masih banyak kurang ikhlasnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala kelak membalas ibadah-ibadah yang penuh dengan kekurangan dan kelalaian itu dengan balasan yang tak terhingga. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga tadi penjelasan para ulama kenapa orang beriman ketika meninggal dunia kemudian bercucuran keringat di bagian dahinya, dan ini pertanda husnul khatimah. Makna bercucuran keringat itu tadi ada tiga. Pertama adalah ini karena sakaratul maut, beratnya sakaratul maut yang dia rasakan. Kemudian yang kedua adalah yang kedua tadi adalah dia rasa malu terhadap apa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Kemudian yang ketiga apa Bapak? Lupa tadi yang ketiga. Oh, betapa beratnya dia selama kehidupan di dunia, betapa kerasnya dia selama kehidupan di dunia mencari nafkah yang halal untuk keluarga, anak dan istrinya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam kehidupan dia sebelum meninggal dunia. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin apa yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Tanda yang kedua dari tanda-tanda husnul khatimah, mudah-mudahan tanda yang pertama itu selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Kalimat la ilaha illallah tidak hanya kita baca, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala fa'lam, kita fahami, kita hayati di dalam kehidupan kita, dan lebih dari itu kita buktikan, kita praktekkan kalimat itu dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang di dalam kehidupan ini bekerja keras, bersungguh-sungguh di dalam memberikan nafkah yang halal kepada keluarga kita. Kemudian berikutnya mudah-mudahan dengan kita kelak memiliki rasa malu kepada Allah menjadikan kita selalu lebih giat lagi di dalam beramal soleh, di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan andaikan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita adalah dalam akhir kehidupan kita adalah mengalami sakarat yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina sakaratul maut. Ya Allah, ringankan, ya Allah mudahkan kami ketika dalam keadaan sakaratul maut.